Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh-soleha? Semoga kalian semua masih selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Hadis untuk kelas 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di bab 5, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, anak-anakku, yang pertama yaitu hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ya. Sebaik-baiknya umat Islam yaitu di antara kita semua yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, selanjutnya dalam hadis di atas itu dijelaskan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang terkumpul padanya dua perbuatan. Apa aja itu? Yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang dimaksud mempelajari dan mengajarkan adalah meliputi belajar dan mengajarkan bacaan yang baik dan benar serta memahami isi dan maknanya ya. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, kita harus belajar juga memahami maknanya sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran adalah pedoman untuk umat Islam. Selanjutnya, orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang yang fasih bacaannya. Fasih berarti bagus dan tepat bacaannya. Orang yang baru belajar dan tidak tepat bacaannya, ia mendapatkan 2 pahala ya. Meskipun bacaannya belum bagus tapi mau belajar, maka mendapatkan pahala 2 pahala. Apa aja? Yang pahala pertama adalah pahala membaca Al-Quran. Kemudian pahala yang kedua, pahala kesungguhan dalam belajar membaca Al-Quran dengan benar meskipun kesulitan ya. Jadi ketika kalian belajar Al-Quran, membaca Al-Quran meskipun bacaannya belum benar, tidak fasih, tetapi tetap kalian mendapat pahala. Selanjutnya, kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Apa sih kewajiban seorang muslim itu terhadap Al-Quran? Di antaranya yaitu membaca ya. Wajib bagi kita untuk membacanya ya, jangan dianggurin. Banyak yang memiliki Al-Quran tetapi jarang dibaca di rumah. Nah, kita harus membaca Al-Quran minimal 1 ayat ya setiap harinya ya, enggak 1 ayat, misalkan 1 lembar gitu ya. Wajib rutin setiap habis sholat, misalkan sholat maghrib. Nah, biasakan kalian habis sholat itu membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu menghafal ya. Setelah membaca, kalian berusaha untuk menghafalnya ya. Apa pahala bagi penghafal Al-Quran? Apa balasannya? Yaitu surga dan diberi syafaat untuk memilih ya dari golongan mereka untuk ikut masuk surga, memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tua ketika nanti akhirat nanti. Nah, itu keutamaan dari orang yang menghafal Al-Quran. Setelah membaca, menghafal, kemudian memahami isi kandungannya, tidak asal membacanya, tapi memahami apa yang terkandung dalam surah tersebut ya. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, mengamalkan. Setelah kalian memahaminya, kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Al-Quran itu merupakan pedoman umat muslim. Kemudian setelah mengamalkan, kalian itu menyampaikan, ya, menyampaikan kepada orang lain, ya, membagi pengetahuannya kepada orang lain. Nah, itu kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Selanjutnya, adab dalam membaca Al-Quran. Nah, kita memiliki adab-adab, ya, tata krama dalam membaca Al-Quran. Tidak asal membaca Al-Quran. Di antaranya adab membaca Al-Quran yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan suci, ya, suci, menutup auratnya, ya, memakai pakaian yang terbaik, ya, menutup auratnya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan tartil dan tidak tergesa-gesa, ya, sehingga bacaan kalian itu bagus, tidak salah, ya. Jika kesalahan dalam membaca Al-Quran itu bisa merubah artinya, maka kita harus tartil dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, ya, fokus, sehingga kalian tahu dan memahami apa yang terkandung dalam surah yang kalian baca tersebut. Selanjutnya, nomor 4, memperindah suara ketika membaca Al-Quran, ya. Sebisa mungkin kalian perindah suaranya, dari nadanya, makhorijul hurufnya, ya, kalian perindah dalam membaca Al-Quran. Nah, itu anak-anakku adab ketika membaca Al-Quran. Nah, demikian pembelajaran hari ini, ya, tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran, ya. Sebaik-baik umat muslim adalah yang membaca Al-Quran, karena Al-Quran dapat menjadi penerang bagi hidup kita. Nah, Ustazah akhiri untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.